Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan Alpahankam yang sudah tidak layak pakai. Sekitar 70% Alpahankam kita umurnya sudah uzur. Rencana Menteri Pertahanan adalah terobosan penting untuk memodernisasi Alpahankam. Beredarnya rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau disingkat Alpahankam tahun 2020-2044 umumnya telah disalahpahami oleh banyak orang. Tak sedikit yang menilai kalau rencana strategis itu sebagai ambisius dan tidak peka terhadap krisis yang tengah kita alami. Saya melihat sumber kesalahpahaman itu ada 3. Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya yang mencapai 1.760 triliun rupiah, tapi tidak memperhatikan skemanya. Kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu 25 tahun. Dan ketiga, juga sering kali kita lupa semua ini barulah sebuah draft dari rencana pemerintah. Di luar 3 hal tadi, banyak juga yang lupa bahwa saat ini kita berada di tahap akhir program kekuatan pokok minimum atau disingkat MEF, Minimum Essential Force, yang telah dimulai sejak 2009 silam. MEF adalah sebuah program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan kita. MEF dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama tahun 2009-2014, tahap kedua 2014-2019, dan tahap ketiga 2019-2024. Dalam tiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan kurang lebih 150 triliun rupiah untuk belanja alutsista. Jadi, kurang lebih tiap tahun anggarannya adalah 30 triliun. Program ini akan berakhir tahun 2024. Sehingga sangat wajar jika pemerintah kemudian menyusun rancangan program strategis baru untuk meneruskan MEF. Itulah latar belakang munculnya rancangan Perpres tentang Alpahankam. Sebagaimana kita ketahui, dalam pelaksanaannya, program MEF tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan pada Oktober 2020, TNI Angkatan Darat baru memiliki 77% kekuatan pokok minimal atau Minimum Essential Force MEF. TNI Angkatan Laut 67,57% dan TNI Angkatan Udara 45,19%. Jadi kalkulasi kasarnya, dengan modal penganggaran yang berlaku selama ini, MEF kemungkinan tidak akan bisa mencapai 100% pada 2024. Untuk itu, dibutuhkan jalan baru dan juga rencana baru. Saya menilai rencana Kementerian Pertahanan dalam menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun untuk memenuhi Alpahankam merupakan sebuah terobosan dan bisa menjadi jawaban untuk mempercepat modernisasi Alpahankam TNI. Setidaknya ada 3 pertimbangan untuk mendukung rencana tersebut. Pertama, terobosan ini akan menjawab percepatan modernisasi Alpahankam. Kondisi Alpahankam kita memang sudah tidak memadai, baik dari sisi jumlah maupun usia. Sekitar 70% Alpahankam kita umurnya sudah uzur. Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, kapal selam kita, salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan Alpahankam yang sudah tidak layak pakai. Kedua, dari sisi anggaran, melakukan modernisasi dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun dapat meningkatkan kapasitas pengadaan Alpahankam secara lebih komprehensif. Selain akan segera meningkatkan posisi tawar Indonesia, cara ini juga saya kira lebih efisien ketimbang pengadaannya dilakukan secara terpisah dan parsial. Jika diukur dari PDB, Produk Domestik Bruto, tahun 2020 sebesar 15.434,2 triliun,
maka anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenarnya pada kisaran 0,6 sampai 0,7% setiap tahunnya. Padahal kalau kita merujuk pada dokumen MEF, idealnya sejak MEF kedua antara 2014 hingga 2019, alokasi anggaran pertahanan kita sudah di arah 1,5% terhadap PDB. Jadi jangan semata-mata melihat gelondongan 1.760 triliun rupiah, tapi harus dilihat juga presentasinya terhadap PDB kita 25 tahun ke depan. Ketiga, rencana ini bersifat meneruskan strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap ketiga. Sebagai Menteri Pertahanan, saya kira Pak Prabowo Subianto harus menghadapi 3 tantangan sekaligus terkait dengan MEF. Pertama, Menhan harus menuntaskan MEF. Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi. Dan ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF. Jadi mau tidak mau, Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah salah satu hasilnya. Dalam 1 tahun ini, saya melihat upaya Kementerian Pertahanan untuk melakukan percepatan target MEF cukup serius dan komprehensif. Misalnya, mengevaluasi kembali kontrak-kontrak kerjasama pertahanan yang dinilai tidak efisien, membuka kerjasama luas dengan berbagai negara agar tidak tergantung pada satu negara saja, dan terakhir juga tak lupa memperkuat industri pertahanan nasional, karena ini yang sangat penting. Bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk memproduksi alutsista sendiri. Jadi langkah-langkah yang disusun Kementerian Pertahanan sejauh ini sudah sangat komprehensif dan kita memang harus membuat terobosan penting agar dapat memiliki sistem pertahanan nasional yang tangguh. Di luar hal-hal yang telah disebutkan tadi, saya setuju bahwa rencana ini memang perlu dimatangkan lagi dan disempurnakan dengan melibatkan parlemen dan berbagai stakeholder lain. Terima kasih.